Shalom para pemirsa di mana saja saudara berada saat ini. Kita kembali belajar buku kitab Daniel. Kita sudah tiba kepada buku Daniel pasal 12 dengan judul Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Saudaraku, apa sebenarnya fokus dari pelajaran kitab Daniel pasal 12 ini? Dan kita sebenarnya sudah belajar bahwa kitab Daniel dimulai dengan Raja Nebukadnezar menyerbu Yudea dan dia membawa tawanan ke Babel. Dan hari ini kita akan belajar kitab Daniel yang terakhir, di mana Mikhail berdiri untuk membebaskan umat Allah dari Babel rohani di akhir zaman. Dan seperti yang diperlihatkan di seluruh kitab Daniel yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada akhirnya Allah mengerjakan segalanya demi kepentingan umatnya. Maka itu fokus kita dalam buku Daniel pasal 11 ini adalah mengenai pemeteraian dan hari-hari terakhir pada zaman akhir. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita melihat dan belajar tentang kitab Daniel pasal 12, ini merupakan kelanjutan dari penglihatan Daniel di kitab Daniel pasal 10 dan 11. Dan gambar akhir kitab Daniel di pasal 12 ini juga disajikan dalam bentuk suara yang didengar oleh Daniel dan diberitahukan pada Daniel supaya ia menyembunyikan buku Daniel ini sampai akhir zaman. Dan ketika pengetahuan tentang nubuatan bertambah-tambah atau meningkat, maka orang-orang akan berlari mencari ke sana kemari buku Daniel. Ya, sesungguhnya buku Daniel ini, saudaraku, adalah bentuk gulungan yang terbuat dari kulit. Nah, Daniel melihat juga dalam pasal 12 ini ada dua orang pria berdiri di tepi sungai dan Daniel mendengarkan dialog mereka. Diumumkan bahwa hanya orang bijaksana yang akan memahami penglihatan yang dimateraikan. Dan orang fasik tidak dapat apa-apa. Mereka nggak mengerti ini. Dan itu saudara bisa lihat dalam ayat 10 dari buku Daniel pasal 12. Dan ada juga disinggung dalam ayat 11 dan 12, ada waktu tertentu yang diperlihatkan kepada Daniel dalam mimpinya, dalam khayalnya, dan itu adalah merupakan waktu akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada masa akhir zaman, barulah kitab Daniel ini ada kegenapannya yang akan terjadi di mana Daniel sendiri, walaupun dia tidak dapat mengerti penglihatan itu, dan memang dia tidak mengerti maksud nubuatan itu, karena ini bukan untuk dirinya atau bukan pada waktu masa Daniel hidup, namun ini setelah itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa saja poin utama dalam kitab Daniel pasal 12 sebelum kita belajar lebih mendetail? Atau mungkin, kapan Mikhail akan berdiri? Jawabannya adalah pada akhir masa penghakiman atau pada masa investigative judgment. Dan kapan tempat kudus akan dibersihkan? Jawabannya, ketika keputusan masa penghakiman selesai, maka Mikhail akan berdiri sebagai raja, bukan lagi sebagai imam besar atau perantara. Nah, saudaraku, peristiwa ini terjadi pada waktu setelah penutupan pintu kasihan. Dan tidak lama sesudah itu, barulah turun 7 malapetaka terakhir dalam buku Wahyu pasal 16. Nah, untuk lebih memahaminya, saudaraku, mari coba kita lihat perbandingan pekabaran Daniel pasal 8 ayat 13 sampai 14 dan Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 2 di layar kaca Anda tentang kemunculan Mikhail ini. Di dalam buku Daniel pasal 8 ayat 13 apa dikatakan? Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Nah, coba lihat di ayat 14-nya. Masih tetap di kolom yang sama di layar kaca Anda. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, bila mana saudara melihat dalam layar kaca Anda sebelah kanan, bagian atas, di dalam buku Daniel pasal 12 ayat 1, apa dikatakan? Pada waktu itu juga akan muncul Mikhail pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, di dalam ayat kedua dari buku Daniel pasal 12 dikatakan, Dan banyak dari orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. jadi saudara, berdasarkan catatan saya di sini, bahwa semua orang yang memiliki tanda binatang, semuanya akan dibangkitkan untuk dihukum oleh kesesatan besar. Namun sementara orang benar setelah tahun 1844,
Mereka akan dibangkitkan secara khusus untuk melihat kedatangan Kristus. Nah, saudaraku, apa itu kesusahan besar? Tidak lain tidak bukan adalah 7 malapetaka terakhir atau murka Allah tanpa campuran yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 16. Dan ini adalah topik yang harus kita bahas, saudaraku. Contoh hari ini, saudaraku. Hari ini ada malapetaka yang sedang menghantam dunia satu demi satu. Bahkan, saudaraku, di tahun 2019, virus corona, di mana dimulai dari Cina, dan bagaimana ini sudah menakutkan seluruh dunia. Dan saudara yang menyaksikan juga sedang ketakutan. Bukankah ini menandakan bahwa Allah sedang bekerja saat ini dan Dia akan siap datang? Apakah saudara bersedia bila mana Dia datang? Tidak ada satupun saudaraku yang bisa selamat kecuali mereka yang bersembunyi di dalam lindungan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita jangan lupa, hari ini bila mana kita melihat bala penyakit yang menular kemana-mana, ingatlah, hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Namun bila mana Yesus datang, sebelumnya akan ada kebangkitan khusus. Yang kedua, orang-orang yang jahat, termasuk yang menikam Yesus di kayu salib, dalam Wahyu pasal 1 akan dibangkitkan. Demikian juga mereka yang setia dalam memberitakan pesan malaikat ketiga yang ditulis di dalam buku Daniel pasal 12 ayat 2 atau Wahyu pasal 14 ayat 13 atau di dalam komentari SDA volume 4 878, mereka juga akan dibangkitkan bersamaan bila mana orang-orang jahat dibangkitkan setelah tertutup pintu kasihan. Coba kita baca tulisan SDA Commentary volume 4 halaman 878. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya, juga telah menikam Dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemooh derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Luar biasa bukan, saudaraku? Hari ini ada banyak berita hoaks, tetapi bila mana Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun yang bisa menyangkal berita hoaks bahwa itu bukan Yesus yang datang. Karena orang yang menikam Yesus juga akan dibangkitkan. Dan saudara dan saya yang percaya dan memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus bisa menyaksikan, melihat bahwa Yesus yang kita tunggu-tunggu itu akan datang. Saudaraku, inilah suatu panorama yang kita akan lihat setelah pintu kasihan tertutup. Pada waktu itu, inilah peristiwa yang akan terjadi, klimaks dari segala yang kita bahas di dalam buku kitab Daniel pasal 12 ini. Maka itu, saudaraku, buku Daniel pasal 12 dengan buku Daniel pasal 5 itu ada banyak persamaan, di mana disebutkan orang fasik tidak dapat memahami tulisan yang ada di dinding di dalam buku Daniel pasal 5. Hal yang sama juga di dalam pasal 12 ini, tidak semua mereka yang mabuk dengan anggur Babel itu dapat mengerti isi buku Daniel pasal 12. Kenapa, saudaraku? Kemabukan oleh anggur Babel rohani. Mereka sama sekali tidak dapat memahami akan apa peringatan yang disampaikan dalam buku Daniel pasal 12 untuk zaman akhir di mana saudara dan saya hidup hari ini. Mereka yang sadar dan jelas yang dapat memahami akan Daniel pasal 12 adalah mereka yang mengerti, dituntun oleh Roh Kudus, khususnya mendengarkan pesan malaikat kedua dan ketiga. Saudaraku, bila mana kita melihat dalam buku Daniel pasal 12 ayat 7, ada kata 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah itu berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, yang disebut tanduk kecil, maka segala hal ini akan digenapi. Kejadian ini berakhir di tahun 1798, di mana itulah terakhir kuasa tanduk kecil itu. Namun tidak sampai di situ, saudaraku. Bila mana kita membuka dalam Wahyu pasal 18 ayat yang ke-7 bagian B, apa dikatakan? Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Saudaraku, tanduk kecil tidak pernah berkabung.
Maka bila mana kita membaca buku Daniel pasal 12 ayat 11-12, di situ ada kata kalimat korban sehari-hari, ada 1290 hari dan 1335 hari. Ini tidak lain tidak bukan untuk mendukung apa yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 18 ayat 7, bahwa tanduk kecil ini akan terus berlanjut. Nah, kita tahu, kita kembali kepada peristiwa ini, di mana kapan itu akan berlanjut daripada tindakan tanduk kecil ini yang tetap bertata sebagai ratu. Kita mulai kuncinya pada tahun 508. Ketika Clovis bertobat menjadi orang Kristen, Raja Prancis, dan dia akhirnya mendukung tentang kekuasaan tanduk kecil ini, maka dia membuka jalan bagi persatuan antara gereja dan negara disatukan, dijadikan satu, dipegang oleh tahta suci, dan yang memegang kendali sepanjang abad pertengahan. Nah, bila mana saudara melihat, tahun 508 ditambahkan dengan bilangan 1290, itu berakhir di tahun 1798. Kemudian 508 juga, bila mana kita tambahkan dengan angka bilangan 1335, berakhir di tahun 1843. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah umat Allah yang hidup sampai tahun 1843. Kenapa? Pada tahun 1843 mereka itu diberkati, bisa menyaksikan pergerakan Advent mula-mula, dan kemudian mereka mendengarkan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita mulailah membahas satu persatu lebih mendetil. Kita mulai pada hari Minggu dengan topik Michael, pemimpin besar kita. Saudaraku, siapa yang mengubah jalannya sejarah di akhir zaman? Bila mana kita membuka Daniel pasal 12 ayat 1, kita bisa dapatkan bagaimana Roma 8 ayat 34 dan Ibrani 7 ayat 25 membantu kita bisa mengerti apa arti ayat ini. Setiap pasal dari buku Daniel, saudaraku, sejauh ini telah dimulai dengan menyebutkan penguasa bangsa kafir. Daniel pasal 12 juga dimulai dengan penguasa, tetapi tidak seperti pada setiap pasal lainnya, di mana penguasa adalah pemimpin ilahi yang bangkit untuk membebaskan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka. Nah, ketika kita melihat sekilas dalam penelitian kita tentang Daniel pasal 10 yang pernah kita bahas, Mikael adalah makhluk surgawi yang sama kuatnya yang menampakkan diri kepada Daniel di sungai Tigris. Nah, di sana dia muncul sebagai wakil surgawi bagi umat Allah. Dia juga muncul di tempat lain dalam kitab Daniel sebagai anak manusia. Kita bisa baca dalam buku Daniel pasal 7. Di Daniel pasal 8 dia muncul sebagai panglima bala tentara. Seorang yang diurapi seorang raja, dia muncul di Daniel pasal 9. Jadi saudaraku, Michael yang namanya berarti siapa yang seperti Tuhan, sudah pasti tidak lain adalah Yesus sendiri. Penting untuk kita catat, waktu intervensi Michael itu disebutkan dalam buku Daniel pasal 12 ayat 1. Di sana dikatakan pada waktu ini. Ini satu ungkapan yang merujuk kepada waktu yang baru saja disebutkan di dalam buku Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45. Dan ini adalah periode waktu yang meluas dan jatuhnya tata suci pada tahun 1798 sehingga kebangkitan pada akhir zaman Daniel pasal 12 ayat 2. Maka itu saudaraku, perhitungan zaman akhir dimulai pada tahun 1798. Dan dua aspek penting dari karya Mikael dapat disimpulkan dari kata kerja muncul yang digunakan dalam Daniel pasal 12 ayat 1 untuk menggambarkan tindakannya. Yang pertama, kata kerja muncul, saudaraku, menggambarkan kebangkitan raja untuk menaklukkan dan memerintah. Nah, kata kerjanya juga terutama berkonotasi dengan pengertian militer. Nah, ini menunjukkan bahwa Mikael bertindak sebagai pemimpin militer yang melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap terakhir dari pertentangan akbar yang sedang terjadi. Dan yang kedua, saudaraku, kata kerja muncul juga menunjukkan pengaturan penilaian. Mikael muncul untuk bertindak sebagai pembela di pengadilan surgawi. Sebagai anak manusia, dia akan datang menghadapi yang lanjut usianya untuk mewakili umat Allah selama pengadilan investigasi atau pra-advent atau masa penghakiman di dalam buku Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Artinya, keadaan itu sedang berlangsung hari ini di mana dia sebagai pembela kita di sorga. Dengan demikian, saudaraku,
Michael yang muncul atau berdiri membangkitkan aspek militer dari hukum dari pekerjaannya. Dengan kata lain, dia diinvestasikan dengan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah dan dengan otoritas untuk mewakili umat Allah di pengadilan surga. Nah, untuk mengetahui saudaraku lebih mendetail tentang identitas Michael, ada 17 poin yang bisa saudara catat para pemirsa di rumah. Yang pertama, di antara semua tokoh-tokoh yang memerankan peranan di dalam buku Daniel ini, Mikael adalah satu-satunya yang mendapat perhatian khusus. Sosok Mikael ini muncul pertama kali untuk melindungi ketiga orang Ibrani di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dia tidak diberi nama, tetapi saudaraku, Raja Nebukadnezar, bahkan dari sudut pandang seorang kafir, dia mengetahui bahwa sosok itu adalah anak dewa di dalam buku Daniel pasal 3 ayat 25. Kemudian, dalam penglihatan pengadilan sorga, kita melihat ada tampak sosok yang sama muncul sebagai anak manusia di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Lalu, Mikael juga melakukan tugasnya sebagai wakil orang-orang kudus. Dan kepadanya diberikan juga kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja di dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Selanjutnya para pemirsa, dia juga muncul sebagai panglima bala tentara sorga di dalam buku Daniel pasal 8 ayat 11. Yang pelayanan keimamatannya diambil alih oleh tanduk kecil. Akhirnya, sosok Mikael ini juga muncul sebagai nama sendiri Mikael di dalam ayat ke-13 dari buku Daniel pasal yang ke-10. Jadi Mikael ini adalah sebagai pemimpinmu, ditulis dalam buku Daniel pasal 10 ayat 21. Dan pemimpin besar di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Jadi Mikael adalah seorang imam, kesatria, dan seorang bangsawan. Di dalam peran militernya dikatakan, kesatrian kerajaan ini berperang melawan kuasa-kuasa jahat yang dilambangkan oleh tanduk kecil, Raja Utara, dan pemimpin Persia. Misalnya saudara, sejarah mencatat, tanduk kecil ini melalui perebutan kekuasaan menjadi makin besar hingga ia dapat meraih panglima bala tentara sorga di dalam Daniel pasal 8 ayat 11 dan kemudian menyerang umat Allah, dan Mikael sang pemimpin besar akhirnya saudaraku memenangkan pertempuran itu, dan Mikael dengan wewenangnya berdiri membela akan umatnya. Jadi pertentangan adalah karakter antara Mikael dan kekuasaan anti Allah menempatkan Mikael sebagai perwakilan dan ekspresi Allah sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa penetapan Mikael sebagai salah satu dari pemimpin-pemimpin terkemuka yang ditulis di dalam buku Daniel pasal 10 ayat 13 tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam buku Daniel pasal 1. Nah, kemungkinan besar saudaraku, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa apa yang disebut kepenuhan yang jamak, seperti ketika Allah menyebut dirinya dalam bentuk jamak orang kedua, mari kita, kalau saudara membaca dalam buku kitab Kejadian 1 ayat 26 atau Kejadian pasal 11 ayat 7, ada kata salah satu dari kita dalam Kejadian 3 ayat 22. Atau mungkin untuk kita, Yesaya 6 ayat 8. Ini berarti keadaan jamak dari sejumlah orang dalam kealahan. Saudaraku, Mikael memang salah satu pemimpin terkemuka karena sebagai anak yang kekal, ia adalah pribadi yang berada di dalam kealahan dan satu dengan Allah Bapa di sorga. Jadi pemeran atau tokoh ini lebih lanjut ditekankan dalam buku Perjanjian Baru. Disebutkan, Mikael pemimpin bala tentara sorga, mengusir naga dan para malaikatnya dari sorga di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Dan Mikael juga disebut penghulu malaikat berselisih dengan iblis mengenai tubuh Musa dalam buku Yudas pasal 9. Dan yang menarik saudaraku, suara penghulu malaikat akan membawa kebangkitan orang-orang kudus pada waktu kedatangan Yesus kedua kali di dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi tidak mengherankan Kristus menghubungkan kebangkitan dengan suara anak manusia di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 9. Jadi kesimpulannya saudaraku, yang tidak bisa kita hindari adalah bahwa Mikael itu adalah benar-benar Yesus Kristus. Nah, saudaraku, di dalam hal buku Daniel pasal 12:1 juga, ini berbicara tentang mereka yang didapati namanya tertulis di dalam Alkitab. Apa maksudnya tertulis di dalam Alkitab, saudaraku? Artinya adalah waktu intervensi Mikael juga digambarkan sebagai waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini sesuai dengan waktu ketika Roh Allah akan ditarik dari manusia yang memberontak. Kemudian 7 malapetaka terakhir sebagai ungkapan murka Allah tanpa sempurna atas bangsa-bangsa akan dicurahkan ke Babel pada akhir zaman di dalam buku Wahyu pasal 16. Dan saudaraku,
Kuasa kegelapan akan dilepaskan ke atas dunia, sebagaimana ditulis dalam buku kitab Alfa Omega, jilid 8, halaman 647 sebagai berikut. Pena Inspirasi menulis tentang saat ini bahwa akhirnya iblis akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Nah, saudaraku, itu menunjukkan bahwa umat Allah akan diselamatkan. Kenapa? Karena selama masa yang mengerikan itu, saudaraku, ada terjadi pengadilan investigasi atau disebut masa penghakiman di sorga. Sehingga mereka telah dibenarkan oleh Yesus imam besar surgawi yang membela mereka. Dan nama-nama mereka, saudaraku, ditulis di dalam Alkitab. Nah, untuk memahami makna kitab atau catatan surga ini, kita harus ingat bahwa Alkitab ini menyebutkan ada 3 jenis kitab surgawi. Namun ada 2 kitab yang aktif dicatat dalam kehidupan setiap orang oleh malaikat. Satu kitab berisi nama-nama orang yang menjadi milik Tuhan dan kadang-kadang disebut sebagai kitab kehidupan. Saudara bisa lihat dan buka dalam buku Keluaran pasal 32 ayat 32 atau buku Lukas pasal 10 ayat 20 atau buku Mazmur ayat 6, pasal 69 ayat 28, Filipi 4 ayat 3 atau buku Wahyu pasal 17 ayat 8. Nah, selain kitab kehidupan, saudaraku, Allah juga menyebutkan kitab yang berisi catatan perbuatan manusia. Di dalam buku Mazmur pasal 56 ayat 8, Maliaki 3 ayat 16, Yesaya 65 ayat 6, yang juga disebut kitab peringatan. Nah, ini adalah kitab yang digunakan dalam pengadilan surgawi untuk menentukan komitmen setiap orang percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah catatan surgawi atau basis data yang berisi nama dan perbuatan setiap manusia. Nah, beberapa orang tidak menyukai gagasan memiliki nama mereka, dan terutama perbuatan mereka tertulis di surga. Tetapi begitu kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka nama saudara dan saya tertulis dalam buku kehidupan, dan perbuatan buruk kita akan dihapus dalam penghakiman bila mana kita memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, catatan surgawi ini, saudaraku, memberikan bukti yudisial kepada seluruh alam semesta bahwa kita adalah milik Yesus dan karenanya kita memiliki hak untuk dilindungi selama masa kesusahan. Jadi, 3 buku itu apa saja, saudaraku? Yang 2 yang aktif, kitab kehidupan atau kitab peringatan. Yang ketiga adalah kitab kematian atau buku catatan dosa dalam buku Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Nah, berbicara mengenai kebangkitan, saudaraku, peristiwa apa saja yang dibicarakan di sini? Apa yang perlu kita pahami tentang kematian? Apa peristiwa yang penting bagi saudara dan saya di dalam buku Daniel pasal 12 ayat 2 dan 3? Mungkin di sini Daniel melihat ada referensi yang paling eksplisit dalam perjanjian lama tentang kebangkitan yang akan datang. Dan ketika kita merenungkan bagian ini, kita dapat mempelajari beberapa kebenaran yang sangat penting, saudaraku. Yang pertama, mungkin kita lihat bahwa kematian itu adalah dianggap metafora tidur. Tidak ada jiwa abadi yang penghuni tubuh manusia, saudaraku. Manusia adalah kesatuan tubuh, pikiran, dan roh yang tidak terpisahkan. Namun dalam kematian, orang itu tidak ada lagi dan tetap tidak sadar sampai kebangkitan. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan pada waktu kebangkitan akan datang sebagai perbaikan dari apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari dosa. Sesungguhnya, saudaraku, ungkapan yang diterjemahkan sebagai debu tanah dalam bahasa asli Daniel ayat kedua dari buku pasal 12 ini berbunyi debu tanah. Urutan kata yang tidak biasa ini menunjukkan kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 19. Satu-satunya bagian Alkitab yang lain di mana kita tanah itu mendahului kata debu. Nah, ini mengisyaratkan, saudaraku, bahwa pernyataan kematian yang dibuat pada saat kejatuhan Adam akan dibalik dan kematian itu tidak akan lagi mempengaruhi manusia berdosa. Seperti yang dikatakan Paulus, saudaraku, maut telah ditelan dalam kemenangan dalam buku 1 Korintus 15 ayat 54. Dengan alasan apa, saudaraku, kita tidak perlu takut akan kematian? Itu saudara bisa lihat dalam buku Roma pasal 8 ayat 18 dan buku Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Kematian, saudaraku, menghancurkan dan mengakhiri semuanya di sini. Tetapi kita ditawari janji bahwa maut tidak memegang kata terakhir bagi orang percaya yang setia kepada Yesus. Kematian adalah musuh yang ditaklukkan. Dan ada 2 referensi tentang kebangkitan. Referensi pertama tentang kebangkitan dalam buku Daniel pasal 12 ayat 2, ini menyatakan bahwa orang benar maupun orang fasik akan bangkit dari kematian pada waktu yang bersamaan setelah tertutup pintu kasihan.
Dan kebangkitan ini terjadi dalam skema waktu akhir zaman ketika Mikael berdiri untuk menyelamatkan umatnya dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Karena itu saudaraku, kebangkitan ini adalah kebangkitan istimewa. Kenapa? Seperti diajarkan di bagian Alkitab lainnya, kebangkitan umum orang benar akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Dan kebangkitan orang fasik akan terjadi pada akhir masa milenium, akhir 1000 tahun. Namun Alkitab juga memberikan indikasi ada kebangkitan istimewa atau kebangkitan khusus dari mereka yang menyalibkan Yesus. Di dalam buku Daniel pasal 12 ayat 2, Matius 26 ayat 63 sampai 64, dan Wahyu 1 ayat ke-7. Dan mereka yang telah mati dalam iman dari pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 13. Nah, saudaraku, untuk lebih jelasnya, coba kita baca kutipan dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 4, halaman 878. Satu kebangkitan khusus mendahului kedatangan Kristus yang kedua, semua yang telah mati dalam iman dari pekabaran 3 malaikat akan bangkit pada saat itu. Selain itu, orang-orang yang menyaksikan penyaliban Kristus dengan olok-olokan dan mereka yang paling keras menentang umat Allah akan diangkat keluar dari kubur mereka untuk melihat penggenapan janji ilahi dan kemenangan kebenaran. Dengan demikian, saudaraku, setelah tertutup pintu kasihan, hanya ada 2 golongan. Yang percaya Yesus, yang setia pada Yesus, atau pengikut setan. Ada orang baik dan ada orang jahat. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, referensi kedua mengenai kebangkitan ini juga tercatat dalam buku Daniel pasal 12 ayat 13. Yang berbeda dengan sebelumnya, dan ini terjadi pada masa akhir. Apa maksudnya, saudaraku? Peristiwa ini merupakan kebangkitan umum orang benar yang disebutkan juga di ayat-ayat lain dalam Alkitab. Daniel menerima janji pada masa akhir ia akan bangkit untuk menerima warisannya. Nah, istilah warisan, saudaraku, adalah gorel, mengingatkan pada bagian warisan yang diberikan kepada masing-masing suku setelah umat Allah memasuki tanah perjanjian. Nah, istilah ini mengingatkan kepada peristiwa keluaran dan perjanjian bahwa Allah akan memberikan tanah kepada umatnya. Daniel, saudaraku, menerima janji yang sama. Pada akhirnya, Daniel akan menerima tempat tinggal di sorga, di dunia baru, Yerusalem baru. Dan kebangkitan bukanlah transisi dari keadaan fisik kepada keadaan rohani. Tetapi ini, saudaraku, adalah transisi dari kondisi berdosa dan keadaan yang hina, yang tidak ada nilainya, kepada keadaan kesempurnaan oleh sebab Kristus memberikan nilai kepada umatnya yang setia. Dan kita akan menikmati hidup dalam kepenuhan dan kemuliaan, dalam keadaan fisik yang nyata, dan langit yang baru, dan bumi yang baru, dan Allah yang akan membawa kenyataan itu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam buku Yesaya 65 ayat 17, atau buku Wahyu pasal 21 ayat 1-5. Saudaraku yang kekasih, mengapa kitab Daniel harus dimeteraikan sampai akhir zaman? Sebagaimana ditulis dalam buku Daniel pasal 12 ayat 4 atau Yohanes pasal 14 ayat 9. Oleh sebab pada akhir bagian utama terakhir dari kitab Daniel pasal 10 ayat 1 atau buku Daniel pasal 12 ayat 4, Nabi ini menerima perintah untuk memeteraikan gulungan kitab itu sampai akhir zaman. Nah, dalam saat yang sama, saudaraku, malaikat itu juga meramalkan bahwa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah di dalam ayat keempat dari buku Daniel pasal 12. Meskipun beberapa pelajar Alkitab, saudaraku, menganggap kitab Daniel ini kata-katanya merupakan prediksi kemajuan ilmiah, namun juga dapat dimasukkan dalam artinya, konteksnya menunjukkan bahwa banyak orang akan menyelidiki yang mengacu kepada pencarian buku Daniel itu sendiri. Memang ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah, kita perhatikan bahwa kitab Daniel tetap menjadi karya sastra yang tidak jelas selama berabad-abad. Dan kitab ini mungkin telah diketahui dan dipelajari di beberapa tempat, tetapi beberapa ajaran dan nubuatan utamanya tetap sebagai hal yang misterius bagi orang-orang yang mempelajarinya. Misalnya, saudaraku, pekabaran nubuatan yang berhubungan dengan pemulihan bait suci di surgawi, masalah penghakiman, identitas dan pekerjaan tanduk kecil, bersama dengan kerangka waktu yang berkaitan dengan nubuatan lain, masih jauh dari kejelasan bagi orang-orang yang mempelajarinya. Namun saudara dan saya bersyukur kita bisa mendapatkan dari tulisan pena inspirasi. Nah, saudaraku, adanya sejak reformasi Protestan dan seterusnya, semakin banyak orang yang mulai mencari dan mempelajari kitab Daniel. Namun, hanya pada akhir zaman buku itu akhirnya dibuka dan isinya terungkap.
seperti dicatat oleh pena inspirasi dikatakan sebagai berikut. Akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukukan, pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan, dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19, minat baru terhadap nubuatan Daniel dan Wahyu dibangunkan di tempat-tempat yang terpisah di muka bumi. Studi tentang nubuatan-nubuatan ini menuntun pada kepercayaan luas bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat. Sejumlah eksplorator di Inggris, Joseph Wolf di Timur Tengah, Manuel Lacunza di Amerika Selatan, dan William Miller di Amerika Serikat, bersama-sama dengan sejumlah pelajar nubuatan lainnya, menyatakan berdasarkan studi mereka tentang nubuatan-nubuatan Daniel bahwa kedatangan kedua sudah dekat. Hari ini keyakinan ini telah menjadi kekuatan pendorong gerakan di seluruh dunia. Nah, bila mana saudara ingin memahami lebih dalam tentang kutipan yang barusan kita baca, saudara bisa melihat di layar kaca Anda bagaimana persamaan antara buku Daniel pasal 12 dan Wahyu pasal 10. Saudara bisa saksikan di layar kaca Anda. Nah, baik saudaraku, lalu bagaimana buku Daniel ini disimpulkan? Khususnya ayat 5 sampai 13. Menariknya saudaraku, adegan terakhir ini terjadi di sorga. Sebab Tigris adalah tempat penglihatan utama dari Daniel pasal 10 ayat 4. Namun kata yang digunakan di sini bukanlah kata Ibrani untuk sungai, melainkan kata Yor yang artinya pada sungai Nil. Ini mengingatkan kita saudaraku pada kitab Keluaran yang menunjukkan bahwa sama seperti Tuhan menebus Israel dari Mesir, dia akan menebus umatnya di akhir zaman. Ada 3 masa nubuatan muncul dalam Daniel pasal 12 yang merupakan kesimpulan dan penutupan untuk keseluruhan kitab Daniel. Yang pertama saudaraku, di sini diramalkan ada 1 masa dan 2 masa dan setengah masa yang harus bertahan sampai berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini harus digenapi, dituliskan dalam buku Daniel pasal 12 ayat 7. Nubuatan ini saudaraku, ini menunjukkan pada waktu di mana orang-orang kudus berada di tangan kekuasaan yang dilambangkan oleh tanduk kecil di ayat 25 dari Daniel pasal 7. Dan periode 3,5 masa saudaraku, ini terbentang dari tahun 538 Masehi dengan munculnya kekuasaan yang diberikan oleh Clovis kepada tanduk kecil, maka tata suci berkuasa hingga tahun 1798. Dan kita tahu Kaisar Prancis Napoleon yang mengakhiri kekuatan tahta suci. Dengan demikian berakhir sudah kuasa yang menindas umat Allah. Dan hal jaib yang menyangkut hal yang digambarkan dalam penglihatan Daniel pasal 11 merupakan penjabaran dari buku Daniel pasal 7 dan 8. Lebih khusus lagi saudaraku, periode atau waktu yang disebutkan dalam buku Daniel pasal 7 ayat 25 ini dan kemudian dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 atau Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14 atau buku Wahyu pasal 13 ayat 5, saudara bisa baca sendiri bagaimana ini kegenapannya. Dan ini juga sesuai dengan 1260 tahun. Supremasi tata suci yang berlangsung dari tahun 538 hingga 1798. Dan dari kitab Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 35 saudaraku, ini merujuk kepada penganiayaan yang sama tanpa menyebutkan durasinya. Saudaraku, masa nubuatan kedua yang disebutkan di sini adalah 1290 hari. Waktu nubuatan di sini dimulai dengan penghapusan korban sehari-hari dan penegakan kekejian yang membinasakan di dalam buku Daniel pasal 12 ayat 11. Nah, peristiwa ini saudaraku terkait dengan pekerjaan tanduk kecil yang menghapus korban sehari-hari, melancarkan kekejian yang membinasakan di dalam buku Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 12. Oleh karena itu saudaraku, periode nubuatan ini tumpang tindih dengan 3,5 masa yang disebutkan sebelumnya. Nah, kemungkinan besar itu meluas sampai tahun 1798, dalam hal ini kembali ke belakang yaitu tahun 508 Masehi. Jadi jelas alasan periode ini menyebutkan bahwa pada tahun 508, yaitu ketika Clovis, Raja Prancis, masuk menjadi orang Kristen, membuka peluang penyatuan antara gereja dan agama, disitulah kekuasaan tanduk kecil ini bertata sepanjang abad pertengahan. Jadi peristiwa besar ini saudaraku sebanding dengan pertobatan Konstantin, menjadi Kristen dan membuka jalan bagi kebebasan untuk kuasa tanduk kecil. Karenanya saudaraku, 1290 hari atau tahun ini kemudian berakhir pada tahun 1798 ketika pemimpin tata suci ditangkap di bawah otoritas Napoleon, Kaisar Prancis.
Nah, sangat menarik bahwa awal dan akhir masa nubuatan ini ditandai oleh tindakan seorang pemimpin Perancis. Akhirnya saudaraku, masa nubuatan 1335 hari yang ditulis dalam buku Daniel 12 ayat 12 muncul dengan berkat bagi mereka yang hidup di akhir masa itu sebagaimana ditulis dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 13. Jadi tidak ada waktu yang dimulai atau penutupan yang diberikan, tetapi nampaknya periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu 1290 hari. Dengan demikian, dari pertobatan Clovis sekitar tahun 508, ditambah dengan 1335 hari, mencapai tahun 1843, 1844, ketika penggambaran malaikat pertama diberitakan, dan 2300 petang dan pagi tiba pada kesudahannya. Dari pelajaran Daniel pasal 8 ini, kita belajar bahwa korban sehari-hari mengacu pada pengantaraan yang terus-menerus dari Kristus yang digantikan dengan sebuah sistem ibadah palsu. Nah, ini adalah masa pergerakan Miller dan studi baru tentang nubuatan Alkitab. Ini adalah waktu penantian dari harapan akan kedatangan Yesus yang segera, yaitu yang kedua kali. Dan untuk menguatkan apa yang saya jelaskan tadi, ada 3 kutipan pena inspirasi yang berhubungan dengan nubuatan 1290 dan 1335 sebagai berikut. Pertama, dalam Testimonies to Mystery halaman 115 dikatakan sebagai berikut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1035 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Kenapa bahagia saudaraku? Karena pada tahun itu 1843, 1844, mereka bisa melihat pergerakan Advent mula-mula, memberitakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, coba kita baca kutipan berikut dalam Selected Messages volume 2 halaman 109. Segala kepunyaan Allah di dalam sejarah nubuatan yang ditentukan untuk digenapi telah digenapi, dan segala sesuatu yang telah ditentukan dalam urutannya akan terjadi. Daniel, Nabi Allah, hidup pada zamannya, Yohanes hidup pada zamannya. Dalam Wahyu, singa dari suku Yehuda telah membuka buku Daniel kepada para murid yang belajar nubuatan, demikianlah Daniel bisa hidup pada zamannya. Dia memendam kesaksiannya yang telah dinyatakan Allah kepadanya melalui penglihatan tentang peristiwa-peristiwa besar dan kudus yang harus kita ketahui sementara kita berdiri di ambang kegenapan 1335 itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu artinya nubuatan ini walaupun sudah pernah terjadi dahulu, namun nubuatan yang sama bisa terjadi pada masa di mana saudara dan saya hidup hari ini. Dan sementara kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca kutipan berikut dalam The Great Controversy halaman 488. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing mempunyai kasus yang akan diputuskan di pengadilan Allah. Masing-masing harus menghadap hakim agung muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering-sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Bukankah indah bagi saudara dan saya yang telah mengetahui pekabaran dari buku Daniel pasal 12 ini? Biarlah hati dan pikiran kita memandang kepada bait suci di sorga. Karena hari ini sedang berlangsung masa penghakiman yang dituliskan di dalam buku Daniel. Dan inilah masa akhir zaman. Saudaraku, pelajaran Daniel pasal 12 ini mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga dan jadilah orang bijaksana untuk memahami peringatan dan menyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membawa hati dan pikiran kita tertuju kepada bait maha suci di sorga. Yang kedua, saudaraku, ada hak istimewa khusus akan diberikan kepada orang-orang yang setia dalam memproklamirkan pesan kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya mereka bisa melihat Dia di dalam kemuliaan dan kita pun ikut bersama dengan Dia. Yang ketiga, saudaraku, biarlah kita menjadi Daniel modern pada akhir zaman ini. Kita bisa melihat dan menyingkapkan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sebagaimana di dalam kutipan berikut ini dikatakan, tetapi bagian dari nubuatan ini yang berhubungan dengan akhir zaman telah diperintahkan kepada Daniel agar disembunyikan dan dimeteraikan sampai pada akhir zaman.
Kita tidak boleh memberitahukan berita tentang penghakiman sebelum tiba waktunya, yang didasarkan atas penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Tetapi pada akhir zaman, kata Nabi itu, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Rasul Paulus mengamarkan gereja agar jangan mencari kedatangan Kristus pada zamannya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang binasa. Kita tidak bisa melihat kedatangan Tuhan sebelum kemurtatan besar dan pemerintah yang lama dari manusia durhaka. Manusia durhaka yang juga dijuluki rahasia kejahatan, si manusia jahanam dan si jahat, melambangkan tata suci yang mempertahankan supremasinya selama 1260 tahun sebagaimana diramalkan dalam nubuatan. Masa ini berakhir pada tahun 1798. Kedatangan Kristus tidak akan terjadi sebelum waktu itu. Rasul Paulus menutupi seluruh dispensasi Kristen sampai tahun 1798 dengan amarannya. Saat setelah waktu inilah pekabaran kedatangan Kristus yang kedua kali itu dikabarkan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita semakin mengerti bahwa hari ini adalah masa penghakiman dan akan segera berakhir. Bila mana pekabaran 3 malaikat dikumandangkan bersamaan dengan pekabaran 7 sangkakala. Setelah itu, masuklah masa pintu kasih yang tertutup. Dan tidak lama setelah itu, Yesus akan datang. Sudah siapkah saudara menantikan kedatangannya itu? Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Di saat kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau datang menolong kami. Di saat hari-hari terakhir dunia ini, di mana banyak hal-hal yang kami tidak mengerti, Engkau singkapkan bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah masing-masing kami, Yesus, para permisai menyaksikan acara ini, membawa hati dan pikirannya tertuju kepada sorga, memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih rahmat-Mu, Yesus, untuk memohon pengampunan dosa, sehingga bila mana Engkau datang kapan saja, kami semuanya diselamatkan. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus, kami berdoa. Amin.